Thank you ya udah klik video ini dan welcome back to my channel. Oke, sesuai judulnya, di sini saya kembali untuk hari ini, termasuk hari ini ya. Saya akan berbagi tentang pengalaman pribadi saya yang terkena penyakit hipertiroid. Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, simak ceritanya. Tapi sebelumnya aku minta maaf ya, karena kebetulan saya bikin video ini pada malam hari, jadinya saya memakai baju yang baju tidur. Dan ya karena saya siap untuk tidur dan saya pun malas ganti baju, tapi saya tidak bisa tidur, akhirnya ya udah saya bikin video aja ya, video apa adanya tentang curhatan saya yang terkena penyakit hipertiroid. Untuk pertama-tama itu saya nggak tahu ya untuk penyakit ini, benar-benar saya awam sekali. Mungkin gejala awalnya pun ada, cuman kalau bisa tarik ke belakang, di flashback ke belakang, itu mungkin rentetannya tuh nggak apa ya, nggak terlalu signifikan gitu, cuman sebenarnya ada pemicunya. Pemicu yang mungkin setelah saya amati lagi, setelah saya sadari lagi, ternyata oh dulu tuh saya kayak gini ya gitu. Apa itu? Oh ya, mungkin sebelumnya ini ya kita tarik ke belakang ya, yang sebelum saya didiagnosa ini, saya itu sering sekali telat haid. Kalian tahu kan mungkin telat haid. Ada aja sih yang namanya telat haid itu, kata dokter penyakit PCOS. Tapi saya kan nggak sampai pemeriksaan lebih lanjut dan saya nggak tahu juga tentang itu, ya pikirnya karena hormon yang terganggu, dan itu memang benar sekali karena hormon yang terganggu. Mungkin aku pikir ya udah, kalau aku telat haid yang penting aku bulan ini tuh meskipun kadang maju kadang mundur, yang penting saya bisa haid. Jadi nggak terlalu ambil pusing dan nggak terlalu dipikirkan lah. Tapi kejadian itu di apa ya, pada saat saya belum menikah ya, itu saya sudah seperti itu siklus menstruasinya. Ya sering berjalannya waktu, tidak ada gejala apa-apa ya, saya pun mungkin menikah, punya anak, dan anak saya pun sekarang sudah besar, itu saya tidak terdiagnosa apa-apa. Dan pada akhirnya mungkin sekitaran tahun kemarin sih ya, masih tahun 2022, saya itu ada sih gejala-gejala yang mungkin bikin saya jadi bertanda tanya, kenapa ini? Ternyata ya waktu itu kan BB saya itu beratnya tuh 68 kilogram. Tiba-tiba saya tuh merasa sih, emang nggak terlalu signifikan yang turun. Waktu itu saya sadar ya mungkin mungkin saya nggak terlalu memeriksakan diri juga ya, atau karena saya juga nggak punya timbangan dan nggak punya kecurigaan apa-apa, ya udah karena mungkin saya banyak pikiran, karena saya stres, akhirnya saya tidak berpikiran bahwa saya ini ada sakit loh, saya ini punya penyakit loh, enggak. Dari situ ya biasa aja, mungkin ya udah karena saya banyak pikiran yang akhirnya saya jadi turun berat badan. Ya udah setelah itu turun, dan itu turunnya tuh berasa ya, nggak tahu berapa lah, tapi turunnya tuh berasa. Nah ini saya kan bertanya-tanya, kenapa ya kok kayak gini gitu, kok bisa aku turun berat badan. Dan pada akhirnya waktu itu saya terkena diare ya, terkena diare itu yang namanya diare kan mungkin ya BAB terus gitu, dan ya seperti yang kalian tahu diare itu bagaimana ya, seperti itulah. Akhirnya ya udah saya berobat, minum obat, dan diarenya pun berhenti. Oke, berhenti nggak apa-apa, langsung ya udah biasa lagi aja. Nah setelah itu saya langsung tidak ada apa-apa lagi, langsung kerja kembali. Di situ turun berat badan, dan setelah kejadian itu saya pun ada gejala lain, yaitu tremor. Kalian tahu kan tremor ya? Saya tiba-tiba jadi tremor di kaki. Saya sadar karena tremor itu kan berasa banget lah ya, tremor yang gemeterannya luar biasa. Apalagi kan itu di kaki ya, itu kan kaki itu tumpuan. Jadi kalau saya sholat atau saya jongkok, atau mau jongkok, mau pipis, kayak mau buang air besar, kayak itu pasti akan gemeteran. Dan di situ saya
Ya Allah, saya tuh nggak memeriksa apa-apa, saya pikir ya udahlah mungkin nanti juga sembuh, nanti juga sembuh. Saya nggak langsung berobat di situ. Saya diemin gitu. Nah, mungkin ada lah ya beberapa bulan saya sakit tremor itu, saya tuh membiarkan gitu aja. Sampai pada akhirnya selain tremor, saya juga merasakan sakit di telapak kaki. Itu telapak kaki tuh sakit banget. Pokoknya setiap saya jalan ataupun bangun tidur menginjakan kaki di lantai itu sakit. Nah, mungkin setelah itu disitulah setelah berbulan-bulan saya biarin, akhirnya saya memutuskan untuk menemui dokter. Ini aku jadi salpok juga ya, maaf, aku bukan yang gak lihat kamera atau ngeliat ke depan, tapi karena kameranya tuh dimiringkan, jadinya tuh mataku tuh kayak gak ngeliat ke arah kamera, tuh kayak miring. Tapi aku udah benerin juga, tetap susah ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, penting aku udah jelasin, aku bukan gak natap kamera, aku udah natap. Masa kayak gini sih. Jadi posisi kamera aku tuh di sebelah kiri aku, dan aku fokusnya tuh ke depan, jadi kayak belok ke kanan sisi mata. Apa ya, ya udah kita lanjutin ceritanya. Nah, setelah itu aku datang ke dokter, aku konsultasi, aku bilang bahwa kaki aku ini sakit, dan dokter pun ngasih resep obat. Dokter tuh bilang kalau misalnya obat ini habis dan tetap sakit, udah nanti balik lagi buat dicek asam urat dan darah tinggi. Ya itu darah tinggi dan asam urat. Bukan darah tinggi, kolesterol, maaf pemirsa. Kolesterol dan asam urat. Ya udah, setelah obat habis dan tidak berasa apa-apa, masih tetap sama, akhirnya saya balik lagi dan cek lab kolesterol dan asam urat. Dan setelah pengecekan semua itu hasilnya ya normal, baik-baik aja. Ya udahlah, di situ dokter pun nyaranin ya ini takutnya gitu kan, dokter tuh kan aku bilang kan saya sakit kaki juga tremor. Nah, mungkin dokternya tuh nggak tahu ya ini tremor, ini pastinya ke syaraf. Kalau misalnya hasil lab itu bagus, jadi dokter tuh menyarankan saya untuk dirujuk ke rumah sakit, ke dokter spesialis syaraf. Ya udah, sesuai anjuran dokter ya, karena saya juga penasaran, akhirnya saya berangkatlah ke rumah sakit untuk ke dokter syaraf itu. Dan ya setelah dokter syaraf pun aku juga memberitahukan apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi. Ya ternyata dokter tuh mungkin punya feeling ya tremor, ya tremor, karena di situ aku mengalami penurunan berat badan, takutnya itu adalah tiroid. Akhirnya saya dirujuk lagi lah ke rumah sakit pemerintah ya RSUD gitu, karena kan saya waktu kontrol itu ke rumah sakit swasta ya, bukan ke rumah sakit Pemda. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Pemda itu karena di rumah sakit swasta itu labnya kurang komplit. Akhirnya ya saya dirujuk untuk lab tiroid. Dan ternyata benar, setelah hasil lab itu keluar ya, itu hasilnya tuh sangat, katanya sih tinggi gitu kan, karena waktu itu saya balik lagi kan ke dokter syarafnya, dan dokter syarafnya pun tahu ini tinggi katanya. Ya udah, saya kasih rujukan lagi aja buat ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah di situ saya tuh jadi konsul kedua dokter syaraf dan penyakit dalam. Jadi aku tuh bolak-balik ke rumah sakit untuk ke dokter syaraf, karena untuk mengobati tremornya ya itu 1 minggu sekali aku kontrol. Dan setelah aku ke dokter penyakit dalam itu aku didiagnosa katanya memang benar tiroid. Dan biasanya dikasih obat untuk tiroid, untuk katanya hormon, dan disuruh konsul 1 bulan sekali. Jadi di situ pun saya tahu, ternyata apa penyebab saya bisa turun berat badan, karena isi tiroid itu. Jadi kayak gini, sistem metabolisme kita itu jadi lebih tinggi karena kelenjar tiroid nih. Di sini kan katanya ada kelenjar berbentuk pita ya, pita di sini. Biasanya kalau alhamdulillahnya aku tuh nggak sampai ada benjolan, yang bisa disebut juga ini gondok ya. Nah, biasanya kalau ada benjolan ini di sini tuh kalau kita bicara tuh bakalan naik turun. Makanya pas waktu aku diperiksa ini juga lehernya,
takutnya kan ada benjolan, taunya alhamdulillah enggak. Cuman untuk tiroid ya tetap kan, karena itu sudah ada hasil labnya, itu si hormon tiroid ini nih ya, si kelenjar tiroid ini tuh menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan, jadinya hypertiroid. Nah makanya di situ tuh karena hormonnya tuh berlebihan, akhirnya sistem metabolismenya tuh lebih tinggi dari biasanya. Makanya kita akan makan sebanyak apapun kita makan, itu bakalan cepet diproses jadi tenaga. Akhirnya ya kita nggak akan ada kenaikan berat badan. Dulunya aku nggak kayak gini loh, dulunya aku tuh sekarang tuh kayak kelihatan tulang ini nih. Dulu tuh nggak kayak gini, pipi aku juga kayak tirus. Dulu tuh enggak, setelah sakit ini ternyata benar-benar drastis. Karena selain menurunkan berat badan, si hormon itu tuh emang mengganggu, karena hormonnya tidak teratur ya, karena jadi mengganggu sistem menstruasi. Ya metabolisme itu kan tinggi ya, itu cepat banget katanya, cepat itu. Akhirnya saya itu kalau dalam keadaan udara dingin, cuaca dingin, bayangkan cuaca hujan, di luar tuh hujan, saya tuh bisa keringetan, itu kayak panas, keringetan, keluar keringat. Itu bener nyata. Sebenarnya sebelumnya juga saya memang sering seperti itu, cuman kan waktu itu saya tidak tahu kan bahwa saya sudah ada gejala, cuman karena belum memeriksakan diri jadinya saya nggak tahu ya. Dan setelah saya didiagnosa kayak gini, akhirnya saya sadar ternyata kemarin itu keringat saya berlebih itu ya karena ini, karena penyakit ini. Saya tuh sampai kebayangkan kalau misalnya jam 12 saya kan kerja jam 12 siang, itu yang namanya panas-panasnya, karena saya kerja di pabrik. Itu kan emang sih jarak atapnya tinggi, sebenarnya tinggi, cuman ya nggak tahu, aku tuh lihat teman-teman aku tuh nggak ngerasa keringetan kepanasan, tapi aku sendiri yang ngerasa kepanasan. Keringat aku tuh bercucuran, ya Allah, bercucuran parah. Tapi ya aku anggap ya udah itu karena aku aja kayak gini gitu, karena ya aku masih waktu itu menyalahkan memang aku kayak gini karena aku tidak tahu ya, karena ada penyakit di dalam tubuh aku. Jadinya ya udahlah, ini normal, karena ini aku aja yang kayak gini, mungkin mereka enggak ya karena ya aku kayak gini gitu. Dan sudahlah, jangan bahas itu. Intinya ya saya sering keringetan aja, termasuk ya sekarang karena ini juga masih seperti itu. Dan saya pun diresepin obat, waktu itu obatnya tuh banyak ya, banyak banget, dari dokter syaraf juga dan dari dokter penyakit dalam. Karena dari dokter penyakit dalam itu saya dikasih obat untuk 1 bulan, jadi kebayangkan banyaknya. Jadi begitu saya sekali minum itu mungkin 7-8 butir obat itu sekali minum. Dan itu harus teratur, jangan sampai ada ya, intinya jangan sampai terskip lah. Itu harus benar-benar teratur, karena ya bagaimanapun juga saya pengen sembuh lah, saya pengen normal lagi kayak dulu. Saya juga pengen ya gemuk lagi lah, gak kurus kayak gini. Padahal nanti aku simpan foto aku ya, nanti aku liatin foto aku yang pas sebelum tiroid ini menjalar parah. Saya sih belum sembuh ya dari penyakit ini, saya masih tetap konsul karena kebetulan kayaknya masih panjang sih untuk ke penyakit dalam, karena saya baru menginjak bulan kedua. Ya mudah-mudahan sembuh sih ya, karena saya pun mengupayakan berbagai upaya supaya bisa sembuh. Bagaimana caranya bisa sembuh, karena jujur kalau kayak gini terus pun ya selain capek bolak-balik untuk berobat, juga capek untuk minum obat ya. Itu minum obatnya karena banyak lah, terus teratur, itu kadang suka males aja lah untuk minum obat, karena tidak boleh terskip ya. Saya juga ingin seperti dulu lagi, yang ya kayaknya badan aku tuh seger gitu kan, gak sekecil sekarang. Kayak sekarang tuh kelihatannya, aku tuh dibilang teman-teman tuh, kamu kenapa gitu, kamu punya banyak pikiran apa, kamu tuh kok susah banget, kenapa jadi kurus. Karena aku tuh gak enak ya. Ya saya berharap juga bisa sembuh. Saya akan tetap update tentang perkembangannya
kalau misalnya kalian tertarik, ya kalian boleh tanya-tanya, boleh komen-komen juga kalau misalnya ada yang bernasib sama seperti saya. Pokoknya tetap semangat, jangan menyerah, ikuti apa kata dokter, peraturannya apa aja, kita jangan apa aja itu kita turutin. Kita jangan terlalu banyak pikiran lah ya, intinya kita jangan terlalu banyak pikiran ya, kita optimis aja kita bisa sembuh. Aku juga harus tetap optimis agar bisa sembuh, meskipun sangat sulit ya, karena ya, banyak kok kalau kalian ke rumah sakit itu banyak yang seperti kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu saat ini, karena saya pun belum sembuh, karena saya pun masih dalam tahap pengobatan. Ya, seperti itulah cerita saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi juga untuk kalian bisa terhindar. Kalau misalnya ada gejala-gejala awal, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Oke, mungkin sekian dulu cerita dari saya, pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau ada pertanyaan, boleh kalian bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kalian klik subscribe, like juga, supaya saya tetap semangat untuk memberikan informasi untuk kalian tentang penyakit ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Makasih. Bye.